Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmawita selaku dosen pada mata kuliah konstruksi bangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Ridgal Fathan. Saya dari sesi 2 pada mata kuliah ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi dinding batako dan pelaksanaannya untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester. Jadi sebagai pendahuluan yaitu seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembangunan sebuah rumah, dinding memiliki peranan yang sangat penting dan krusial. Tanpa dinding, tentunya kita belum bisa menyebut suatu bangunan sebagai hunian yang layak. Baik difungsikan sebagai struktural maupun non-struktural, idealnya dinding dibangun dengan baik, rapi, kokoh, dan kuat, agar tidak mudah rusak dan bolak-balik renovasi nantinya. Salah satu material andalan yang bisa dipilih adalah batako. Kalau orang dulu masih banyak memakai batu bata merah yang terbuat dari tanah liat sebagai material bangunan untuk dinding, kini kehadiran batako mulai menggeser pamor bata merah. Sebagai pengganti atau alternatif batu bata merah, tak salah jika batako menjadi makin digemari oleh orang-orang yang tinggal di rumah-rumah modern. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari pengertian batako, jenis-jenis batako, dimensi batako, merek dan harga batako, serta fakta-fakta mengenai batako. Sebelumnya kita beralih ke pengertian batako. Jadi apa itu batako? Batako adalah batu bata padatan yang terbuat dari campuran beberapa bahan seperti semen, kapur, kericak, dan pasir. Kalau di Indonesia sendiri, istilah konkret sering dikenal dengan beton. Tak heran, batako sering disamakan dengan bataton atau batu bata beton, dan sekilas mirip dengan paving block yang digunakan untuk material lantai atau jalan. Batako pada umumnya merupakan material bangunan untuk dinding yang terbuat dari bahan campuran antara lain semen dan pasir kasar, serta air. Komponen bahan tersebut dicampur jadi satu hingga akhirnya dipadatkan sehingga tercetak bentuk menyerupai batu bata seperti yang beredar di pasaran. Berbeda dengan proses pembuatan batu bata merah yang perlu dibakar dulu dalam suhu tinggi, pembuatan batako hanya perlu dikeringkan di tempat terbuka dan teduh agar tidak terkena sinar panas matahari secara langsung. Selanjutnya, berdasarkan bahan-bahan bakunya, jenis batako terdiri dari yang pertama itu adalah batako truss. Jenis batako ini sering disebut juga dengan bata cetak kapur truss atau batako kapur karena terbuat dari campuran truss, batu kapur, dan air. Truss itu sendiri merupakan jenis tanah berwarna putih atau putih kecoklatan yang berasal dari lapukan batu-batu gunung berapi. Cara pembuatannya mirip dengan bata merah, yaitu dibakar hingga bahannya mengeras agar siap dipakai. Makanya tak heran batako ini juga dikenal dengan bata putih. Lalu yang kedua ada batako semen. Jenis batako ini juga disebut dengan batako press yang dibuat dari campuran semen dan pasir dan memiliki luas penampang lubang lebih dari 1/4 dari isi batanya. Batako ini memiliki 2 atau 3 lubang di sisinya untuk diisi oleh adukan pengikat atau spesi. Yang ketiga itu ada batako beton atau bataton. Jenis batako ini terbuat dari campuran semen Portland atau PC atau sejenisnya, pasir, atau dengan tanpa bahan tambahan lainnya. Dicetak sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai material pembuat dinding. Berdasarkan cara pengerjaannya, dalam membuat batako ini terdapat 2 macam, yaitu secara manual dengan tangan dan alat cetak, dan yang kedua dengan mesin. Selain jenis-jenis batako yang telah disebutkan di atas, ada pula batako dari campuran semen, pasir, dan batu bara. Ada pula yang mencampurnya dengan bahan styrofoam agar lebih ringan lagi. Namun, apapun campuran bahan yang digunakan dan cara pembuatannya, batako cenderung rapuh ketimbang bata merah. Namun, meski cenderung rapuh, bentuk batako juga tetap dapat menjadi inspirasi furnitur seperti meja, rak, atau alas matras. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke dimensi batako. Untuk dimensi batako yang ada di pasaran sangat beragam, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ukuran batako truss atau batako putih yang ada di pasaran biasanya memiliki panjang 20-30 cm, tebal 8-10 cm,
dan tinggi 14-18 cm. Sedangkan ukuran batako semen atau batako pres yang ada di pasaran memiliki panjang 36-40 cm, tinggi 18-20 cm, dan tebal 8-10 cm. Kita juga mungkin menemukan jenis batako berlubang untuk dimensi tertentu. Menurut Designing Buildings, lubang ini dapat membuat batako lebih ringan dan insulasi yang lebih baik. Berikut ini adalah tabel spesifikasi ukuran batako yang beredar di pasaran berdasarkan jenis batako. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke merek dan harga batako. Harga jual batako dihitung per biji atau satuan, per kubik, dan sangat bervariasi tergantung merek atau jenis batako yang dipilih. Berikut adalah tabel kisaran harga batako. Selanjutnya kita akan membahas fakta mengenai batako. Di sini sebagai bahan penyusun dinding, batako memiliki fakta sebagai berikut. Yang pertama, secara visual, batako memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari bata merah. Meski demikian, batako justru memiliki bobot yang lebih ringan dengan berat hanya sepertiga dari berat pemakaian bata merah untuk luas yang sama. Lalu yang kedua adalah proses pengerjaan. Proses pengerjaan dinding batako 4 kali lebih cepat daripada bata merah, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan alias ekonomis. Yang ketiga adalah fitur kedap suara. Dengan memiliki fitur kedap suara atau kemampuan meredam suara yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Lalu yang keempat adalah pengaplikasian. Pengaplikasian pada batako ini meski dapat diaplikasikan dengan cepat, bukan berarti pengerjaan dinding batako dilakukan dengan asal-asalan. Pemasangan batako yang benar harus dibuat sesuai standar dan memenuhi persyaratan pembuatan beton agar hasilnya rapi dan kuat. Yang kelima, menghantarkan panas. Memiliki kecenderungan menghantarkan panas pada ruangan, maka sebisa mungkin hindari pemasangan dinding batako pada rumah di daerah tropis karena batako memiliki kemampuan meredam panas yang rendah. Yang keenam adalah permukaan. Permukaan batako yang rata memudahkan pengerjaan plester dan cat pada dinding. Hindari penggunaan batako dengan cara diekspos karena tampilan visual batako kurang menarik jika diekspos. Yang terakhir adalah batako cenderung mudah rapuh dan retak. Banyak kasus dinding batako mengalami keretakan adalah karena pilihan jenis batako yang digunakan. Hindari penggunaan batako berlubang untuk area interior karena batako berlubang lebih mudah pecah jika tidak diisi dengan adukan pengikat dan bantuan beton bertulang. Meski tergolong cukup kuat, penggunaan batako umumnya hanya dipergunakan sebagai dinding non-struktural dan tidak menanggung beban berat. Jika ada beban yang cukup berat, maka sebaiknya dipasangin kolom beton bertulang untuk memikul bebannya. Selanjutnya adalah saya akan menampilkan video pelaksanaan pemasangan batako. Kontrol temen nate. Password. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.